Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, dalam mewartakan kerajaan Allah atau tentang kebenaran yang sejati, pastinya kita pernah bertemu di mana di tempat kita akan ditolak, di mana di tempat kita akan diterima. Dengan kata lain, tidak selamanya pewartaan dan karya perutusan kita diterima dan senantiasa menjadi berkat. Tetapi Paulus mengajarkan agar kita tetap mewartakan dan bersaksi, karena hanya dalam kesaksian yang sejati, kerajaan Allah semakin dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjanjikan Roh-Mu untuk membimbing kami menuju kebenaran sejati. Semoga kami semakin berani untuk mengenal Engkau dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, di dalam menapaki persiaran hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul pada hari ini, Lukas memberikan gambaran bahwa di dalam pelayanan dan perutusan tidak selamanya akan selalu disambut dengan gegap gemita, sukacita, dan kerumunan banyak orang. Mungkin bisa dibilang sepintas kita boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang diwartakan ditolak oleh orang-orang di mana dia mewartakan. Tetapi karena dia betul-betul mengenal siapa yang dia wartakan, siapa yang dia imani, siapa yang dia ikuti, di dalam kebenaran yang sejati itulah, meskipun ia ditolak dan diusir, ada beberapa orang dari mereka yang akhirnya menjadi percaya. Mengapa bisa demikian? Karena apa yang dikatakan oleh Paulus adalah dia yang ia kenal, dia yang ia banggakan, dia yang dia jadikan sebagai andalan hidup kita. Untuk apa kita beriman kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Untuk apa kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita mengekspresikannya, hanya benda mati yang tidak memiliki akal budi dan perasaan. Mari kita belajar bagaimana kita mengenali siapa yang kita imani, mengenali siapa yang kita ikuti, mengenali siapa yang menjadi junjungan hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan tentang kebenaran yang sejati, yaitu cinta yang sejati. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini, ada banyak hal yang tidak disampaikan oleh Yesus. Tetapi karena kita tidak dapat menampungnya, maka Tuhan mengutus Roh Kudus yang akan menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kita untuk mencapai pada kebenaran yang sejati. Segala sesuatu yang kita dengarkan, yang kita hidupi, jika dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita akan dengan tekun dan memiliki kekuatan di dalam berproses. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda, saya, serta kita semua mau membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, mau membuka mata hati kita untuk melihat apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita? Hanya mereka yang mau mendengarkan, hanya mereka yang mau dibentuk dan berproses, maka semuanya menjadi baik adanya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita mengalami persoalan sebagaimana yang dihadapi oleh Paulus, jangan kita menjadi putus asa.
Jangan kita menjadi orang yang seperti tak memiliki harapan. Kita tahu di dalam usaha ada berkat, di dalam doa ada harapan, dan di dalam iman ada mukjizat yang hadir di dalam hidup kita. Maka jangan sia-siakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan jangan pernah menduakan Tuhan hanya karena kita kurang percaya, hanya karena kita menghadapi tantangan hidup yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa berani menjadi saksinya, mendengarkan bimbingannya, dan menjadi pribadi yang beriman di dalam kebenaran sebagaimana yang Allah kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa mendengarkan, membaca, dan menghidupi apa yang Allah firmankan di dalam kebenaran kehidupan nyata kita dan bukan permainan kata kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.